Halo anak-anak Tunas Muda. Kita ketemu lagi di kelas sekolah minggu online Gereja Baptis Batu Jaman, Bandung ya. Apa kabar semuanya? Bu I berdoa supaya kalian selalu dalam keadaan baik, sehat, dan selalu dalam lindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih karena kalian sudah setia belajar sekolah minggu bersama Bu Ii di kelas Tunas Muda ini. Bu Ii bangga terhadap kalian karena mempunyai murid-murid seperti kalian yang sudah setia, taat, dan selalu mengerjakan tugas dari sekolah minggu dengan baik. Semua yang sudah kalian lakukan itu pasti membuat hati Tuhan senang. Dan pasti membuat iman kalian semakin bertumbuh karena kalian semakin banyak belajar Alkitab dan akan semakin banyak mengalami pertumbuhan rohani. Hari ini kita akan belajar dari pelajaran 13, pelajaran yang terakhir ya. Dan minggu depan kita akan belajar dari buku yang baru dengan pelajaran pertama yang pasti lebih menarik. Kalian harus lebih semangat supaya kalian tetap terus bertumbuh kehidupan rohani kalian. Ya, lebih semangat lagi. Yuk kita berdoa dulu ya. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk pagi ini, untuk jam ini. Engkau sudah menyiapkan kami untuk belajar tentang firman Tuhan. Engkau terus akan membuka hati dan pikiran kami supaya kami boleh memahami tentang kebenaran firman Tuhan. Dan anak-anak juga boleh lebih memahami akan kebenaran firman Tuhan itu. Dan firman Tuhan boleh dijadikan teladan dalam kehidupan mereka sebagai anak-anak remaja. Berkati hamba juga yang akan menolong anak-anak untuk memahami kebenaran firman-Mu ini. Terima kasih ya Tuhan, biarlah Roh Kudus menaungi dan menolong kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Who am I? I am a Christian. Ya, judul pelajaran kita adalah Aku seorang Kristen. Bahan Alkitabnya dari Yeremia 35 ayat 1 sampai 19. Sudah 2 minggu berturut-turut kita belajar sekolah minggu dengan bahan Alkitab yang sangat pendek. Namun pelajaran terakhir ini kita akan belajar dengan bahan Alkitab yang agak panjang ya. Dari Yeremia 35 ayat 1 sampai 19. Cukup panjang ya. Namun meskipun panjang, kalian harus tetap membacanya supaya kalian lebih memahami lagi akan maksud dari firman Tuhan ini. Who am I? I am a Christian. Menurut kalian, apa sih ciri-ciri orang Kristen yang bisa menyatakan identitas mereka? Pakai kalung yang berliontinkan salib? Pakai anting yang ada salib seperti salib di sini? Pakai tato bergambar salib? Atau kalau yang di rumah mereka selalu memasang atribut-atribut atau hiasan-hiasan yang berupa salib? Atau banyak hal lagi yang bisa menjadikan ciri. Misalnya kalian sering mengatakan puji Tuhan, haleluya, seperti itu ya. Itu bisa menyatakan diri, menunjukkan diri sebagai jati diri sebagai seorang Kristen. Tapi apakah itu cukup? Hari ini kita akan belajar dari Yeremia 35 ini, yaitu tentang kaum rekab. Kaum rekab ya, jarang kita dengar ya, kaum rekab yang selalu menunjukkan identitasnya, menunjukkan jati dirinya sebagai orang yang selalu taat pada bapa leluhurnya.
Siapakah kaum Rekab itu? Orang-orang Rekab adalah orang-orang Israel dari keturunan Yehuda. Mereka sangat menaati pimpinannya atau bapa leluhurnya. Orang-orang Rekab juga menaati Allah untuk melawan pemuja-pemuja berhala. Dan orang-orang Rekab selalu menepati janji-janji yang sudah disepakati bersama, meski sudah ratusan tahun yang lalu. Orang-orang Rekab melakukan tepat seperti yang diperintahkan Yonadab, bapa leluhur mereka. Kalian bisa lihat dari Yeremia 35 ayat 10. Orang-orang Rekab melakukan tepat seperti yang diperintahkan Yonadab, bapa leluhur mereka. Berikut ini ada hal-hal yang harus ditaati oleh orang-orang Rekab ya. Pertama, tidak boleh minum anggur. Mungkin alasannya kalau anggur itu bisa memabukkan seseorang ya. Bisa membuat mereka terjerumus. Bisa membuat moral mereka menjadi rusak. Jadi mereka tidak boleh minum anggur. Yang kedua, tidak boleh mendirikan rumah. Loh, tinggal di mana kalau nggak boleh mendirikan rumah? Alasannya mungkin supaya mereka hidup sederhana. Hanya boleh mengembara dengan kehidupan yang seadanya, yang sederhana, dan hanya mendirikan kemah-kemah di suatu tempat saja. Dan yang terakhir, mereka tidak boleh mempunyai kebun anggur. Mungkin alasannya supaya mereka tidak mudah tergoda dengan banyaknya anggur itu, tidak mudah tergoda untuk minum minuman anggur. Dalam Yeremia 35 ayat 1, Tuhan Allah berfirman kepada Yeremia untuk memanggil orang-orang Rekab ini yang tinggal di kemah-kemah itu untuk datang ke rumah Tuhan di Yerusalem. Tuhan ingin melalui cara hidup orang-orang Rekab yang super patuh ini bisa menyadarkan orang-orang Israel yang saat itu kehidupannya sangat bobrok, sangat jahat, tidak setia lagi kepada Tuhan, keras hati. Tuhan sudah berkali-kali mengingatkan mereka, menegur mereka dengan berbagai cara, namun mereka mengeraskan hatinya dan tidak mau bertobat kepada Tuhan. Itu sebabnya Tuhan merencanakan mendatangkan orang-orang Rekab yang super patuh ini supaya bisa menyadarkan orang-orang Israel yang sedang tidak setia kepada Tuhan. Nabi Yeremia atas perintah Tuhan, ketika orang-orang Rekab ini sudah sampai di rumah Tuhan, Nabi Yeremia menyuguhkan minuman anggur kepada mereka. Tetapi orang-orang Rekab itu menolak minuman anggur yang disajikan oleh Nabi Yeremia. Dalam Yeremia 35 ayat 6 sampai 11, mereka berkata begini, "Kami tidak minum anggur. Selama hidup kami tidak minum anggur. Kami menaati Yonadab, bapa leluhur kami. Kami harus taat dan melakukan tepat seperti yang diperintahkannya kepada kami." Itulah jawaban orang-orang Rekab. Wow, luar biasa sekali ya jawaban mereka ini. Mereka membuktikan ketaatan mereka. Mereka tetap menunjukkan identitas ketaatan mereka itu dimanapun mereka berada. Kepada siapapun,
Dimanapun mereka tetap menunjukkan ketaatan mereka. Mereka tetap menunjukkan identitas mereka untuk tetap taat. Mereka tidak mudah tergoda oleh tawaran-tawaran yang mungkin secara manusia menyenangkan mereka, menyenangkan jiwa mereka, menyenangkan badan mereka. Tapi mereka menolak kesenangan-kesenangan itu, tawaran-tawaran itu. Tuhan berharap kedatangan orang-orang Rekab ini yang menunjukkan cara hidupnya yang selalu patuh dan selalu menunjukkan identitas diri mereka yang patuh bisa menyadarkan orang-orang Israel untuk bertobat. Melalui pelajaran ini, Tuhan juga ingin supaya kita, orang-orang Kristen pada zaman sekarang ini, bisa selalu menunjukkan identitas kita, menunjukkan jati diri kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen. Dalam 1 Yohanes 2 ayat 6, terjemahan Alkitab Firman Allah yang hidup, dikatakan begini. 1 Yohanes 2 ayat 6 ya. Barang siapa mengatakan bahwa ia orang Kristen, ia harus hidup seperti Kristus. Barang siapa mengatakan bahwa ia orang Kristen, ia harus hidup seperti Kristus. Jadi kita sudah mengakui bahwa kita adalah orang Kristen, kalian juga ya mengakui bahwa kalian orang Kristen, berarti kalian harus siap, harus mampu hidup seperti Kristus. Ini berarti menjadi orang Kristen itu bukan hanya mengaku saya Kristen, bukan hanya memakai kalung salib, bukan hanya berdoa kalau mau makan, mau tidur, mau pergi, bukan karena KTP-nya beragama ada identitas Kristen, atau bukan karena seringnya ngomong puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Bukan hanya seperti itu ya. Menjadi orang Kristen harus mau menjadi seperti Kristus. Harus mau meneladani perbuatan-perbuatan dan sifat-sifat Kristus. Harus mau menyatakan kasih kepada semua orang, termasuk kepada orang-orang yang tidak menyukai kita, yang membenci kita. Dan menjadi orang Kristen itu harus berani dan tegas mengatakan tidak pada sesuatu yang tidak baik dan yang tidak sesuai dengan ajaran Tuhan. Marilah kita meneladani orang-orang Rekab yang selalu menyatakan jati dirinya untuk selalu taat dan berani mengatakan tidak pada sesuatu ajaran yang bertentangan dengan kebenaran firman Allah. Amin. Tugas pelajaran ini ada 3 ya. Buku terakhir ada 3 pelajarannya, tugasnya ya. Yang pertama, hafalkan ayat hafalan dari Filipi 2 ayat 15. Agak panjang memang ayat hafalannya ya, tapi hafalkan ayat ini, kalian pasti mampu melakukannya. Kalian sudah besar, pasti mampu melakukannya. Yang kedua tugasnya adalah kerjakan tugas dari buku kalian halaman 50 bagian atas yang berjudul identitas kaum Rekab. Ya, tunjukkan dulu ya. Nih, halaman 50 bagian atas di sini ya. Identitas kaum Rekab. Dan tugas yang terakhir, kerjakan dari buku kalian juga halaman 52. Halaman yang terakhir sekali. Halaman 52 yang berjudul Aku Kristen. Iya, nih di sini. Nih. Ya, ini ada Aku Kristen. Bagian tengah. Jadi ada tabel berjudul Jati Diriku. Ya, kalian nanti isi mana-mana yang sudah belum dan akan kalian lakukan. Oke? Terima kasih kalian sudah menyimak pelajaran sekolah minggu online ini dengan sangat baik. Tuhan Yesus memberkati kalian. Tuhan Yesus akan tetap
memberikan pertumbuhan rohani kepada kalian ketika kalian setia untuk mempelajari kebenaran firman Tuhan. Sampai ketemu minggu depan. Dadah.